Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Rosa Salsabila dengan NIM H0523028 dari Prodi PGSD Angkatan 2023 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Dan di video kali ini, saya akan melakukan contoh dalam bimbingan konseling. Langsung saja kita masuk pada video berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Nadit. Nadit, silakan duduk senyamannya ya. Baik, Bu. Ibu senang sekali bertemu dengan Nadit. Terima kasih Nadit karena telah bersedia hadir dalam konseling hari ini. Baik, sebelum kita lanjut, mari kita berdoa bersama-sama agar kegiatan kita hari ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Amin. Nah, Adit, sekarang kita cuma berdua di sini, Nak. Jadi, apapun masalah Nak Adit sekarang rasakan, ceritakan kepada Ibu sejujur-jujurnya. Karena di bimbingan ini kita menggunakan asas kerahasiaan. Jadi di sini Ibu tidak akan menceritakan masalah Nak Adit kepada siapapun. Dan di sini juga Ibu akan memberikan informasi sejujur-jujurnya. Iya, Bu. Bagaimana kabar Nak Adit hari ini? Apakah Nak Adit merasa sehat atau ada yang sedang dipikirkan? Baik, Bu. Tapi cuma sedikit cemas karena dipanggil ke ruangan BK, Bu. Oh begitu. Wajar kalau merasa cemas, tapi di ruangan ini kamu tidak perlu khawatir ya. Ruangan ini santai. Kita hanya akan mengobrol. Tidak ada yang akan memarahi atau menyalahkanmu. Nah, sekarang Ibu ingin mengobrol santai saja. Ibu hanya ingin membantu Aditya memahami perasaanmu, terutama tentang kebiasaan menyimpan barang supaya kamu bisa lebih nyaman di sekolah maupun di rumah. Kamu tahu kan beberapa guru memperhatikan meja belajarmu di kelas. Bagaimana menurut Nak Adit? Apakah Nak Adit bersedia berbicara dengan jujur dan terbuka kepada Ibu? Iya, Bu. Oke, bagus. Ibu senang kamu mau bekerja sama dengan Ibu. Sebelum kita mulai, coba Nak Adit tarik nafas terlebih dahulu biar lebih rileks. Kira-kira Nak Adit sudah merasa lebih enak kan? Iya, Bu. Lumayan, Bu. Oke, alhamdulillah. Baik, kita mulai pelan-pelan saja ya. Yang penting apa adanya dan sesuai apa yang Nak Adit sedang rasakan. Iya, Bu. belakangan ini Ibu memperhatikan bahwa laci di mejamu
atau di rumahmu terlihat sangat penuh. Banyak benda di sana bahkan yang sudah tidak terpakai seperti potongan kertas, bungkus permen, atau mainan kecil yang rusak. Jadi Nadit, Ibu ingin tahu dari kamu langsung apa yang membuat Nadit merasa perlu menyimpan semua barang itu. Apa alasan utama Nadit? Saya takut Bu, nanti kita butuh barang tersebut Bu. Misal bungkus krayon yang sudah robek Bu, kalau dibuang kan nanti krayonnya jatuh. Kertas-kertas bekas itu siapa tahu nanti buat prakarya Bu. Saya tidak takut kalau dibuang, saya hanya akan menyesal Bu. Oh, jadi Ibu mengerti. Kamu merasa khawatir dan berpikir barang-barang itu masih punya fungsi di masa depan. Perasaan itu disebut rasa sayang atau takut kehilangan, dan itu wajar Nadit. Selain takut nanti butuh, apakah ada barang yang kamu simpan karena alasan perasaan? Misalnya benda dari orang spesial seperti hadiah ulang tahun atau benda dari orang tersayangmu termasuk nenekmu. Ada Bu, ada kartu ucapan selamat ulang tahun dari teman-teman saya sendiri Bu, yang sudah lecek dan saya simpan di tas. Terus kalau dibuang Bu, rasanya saya lupa sama kebaikan mereka Bu. Jadi, dan ada potongan kain dari baju kesayangan saya yang sudah kekecilan Bu. Oh, jadi Nadit ada juga barang yang kamu simpan karena punya nilai kesayangan yang sangat kuat. Itu disebut barang sentimental. Nadit, terima kasih sudah berani cerita tentang barang-barang berharga bagimu. Nah, sekarang Ibu ingin tahu satu hal lagi. Ketika kamu berhasil menyimpan barang, apa yang Nadit rasakan setelahnya? Apakah Nadit merasa puas, tenang, atau bagaimana? Awalnya Bu, senang sih rasanya, tapi karena barang itu aman. Tapi kalau sudah penuh meja Bu, jadi susah dipakai. Dan saya juga bingung karena mau taruh pensil di mana, terus tas juga berat sekali Bu. Oke, baik. Terima kasih Nadit sudah jujur. Kejujuran kamu ini membuat kita bisa mencari jalan keluar yang tepat. Karena kamu sudah mengakui bahwa menyimpan berlebihan justru menimbulkan kebingungan dan ketidaknyamanan tersendiri. Ya, Bu. Sekarang coba kita memahami dulu dampak dari kebiasaan menyimpan barang yang berlebihan ya Nadit. Ya, Bu. Menurut Nadit, apa yang terjadi kalau laci mejamu yang di sekolah atau bahkan laci di rumahmu terlalu penuh dengan barang-barang yang sebenarnya tidak terpakai dan kotor? Jadi berantakan Bu, susah cari buku dan pensil. Kadang teman-teman saya mengejek saya karena meja saya kotor, terus saya jadi malu Bu. Oke, betul sekali Nadit. Dampaknya adalah lingkungan belajarmu jadi tidak sehat karena berdebu, kamu kesulitan mencari barang yang penting, dan yang paling terasa hubungan dengan temanmu terganggu karena mereka mungkin merasa terganggu oleh barang-barangmu. Sekarang Nadit, mari kita bedakan antara barang yang berharga dan barang yang sudah menjadi sampah. Misalnya, buku pelajaran itu kan berharga. Bungkus permen yang sudah kotor dan lengket, apakah itu masih berharga? Tidak Bu, sudah kotor dan harusnya dibuang sih sebenarnya. Nah, tepat sekali Nadit. Kalau kamu bisa membedakan mana yang penting dan mana yang sudah menjadi sampah, itu artinya kamu sudah berada di jalur yang benar. Sisanya tinggal belajar cara melepaskan atau membuangnya. Dan kabar baiknya,
Semua ini bisa diperbaiki Nak Adit. Kita akan belajar cara menyenangkan perasaan takut, menyesal ketika membuang sesuatu. Sekarang Ibu akan jelaskan beberapa strategis yang bisa Nak Adit coba ketika Nak Adit ingin menyimpan sesuatu yang sebenarnya tidak terpakai. Kita namakan ini metode pembedahan barang atau 3 keputusan cepat. Keputusan yang pertama itu simpan barang penting dan kenangan tertentu. Untuk barang yang digunakan setiap hari atau barang sentimental yang benar-benar memiliki nilai emosional tinggi, misalnya kartu ucapan dari orang yang spesial, bukan semua kartu yang sudah lecek. Keputusan kedua itu pindah atau daur ulang. Untuk barang yang masih bagus tapi sudah tidak dipakai olehmu, misalnya buku cerita yang sudah selesai dibaca atau mainan yang sudah bosan, barang ini bisa disumbangkan atau didaur ulang menjadi hal lain sehingga fungsinya tidak hilang tetapi hanya berpindah. Keputusan ketiga, buang sampah. Untuk barang yang sudah kotor, sobek, rusak, atau benar-benar tidak terpakai seperti bungkus makanan, kertas coretan, benda rusak, ini adalah langkah yang harus diprioritaskan. Nah, menurut Nak Adit, mana yang paling mudah kamu coba dari keputusan ini? Ya, dari ketiga tadi Bu, saya bisa coba buang dulu Bu. Saya akan membuang potongan kertas kecil dan bungkus permen dari laci Bu. Nah, Adit, itu pilihan yang sangat bagus. Memulai dari yang termudah dan paling jelas, sampahnya adalah kunci keberhasilan. Sekarang kita fokus membuang barang yang jelas-jelas sudah menjadi sampah. Baik Bu. Sekarang ayo kita latihan dan kamu coba bayangkan kamu sedang memilih isi tas Nak Adit. Bayangkan kamu menemukan 3 lembar kertas ujian lama yang nilainya sudah kamu tahu. Bayangkan kamu menemukan boneka kecil yang tangannya sudah putus, dan bayangkan juga kamu menemukan sebuah pensil baru yang masih tajam. Sekarang pakai metode pembedahan barang, mana yang masuk ke keputusan buang Nak Adit? Yang masuk Bu yaitu boneka kecil yang tangannya sudah putus Bu. Kenapa boneka itu harus dibuang? Padahal Nak Adit menyukainya. Karena sudah rusak Bu. Saya tidak bisa memainkannya lagi, dan kalau disimpan hanya akan membuat laci penuh Bu. Oke, pintar sekali Nak Adit. Itu namanya keputusan logis. Sekarang bagaimana dengan kertas ujian lama? Itu bisa masuk ke pindah Bu atau daur ulang, karena saya tahu nilainya dan kertasnya itu dibuat bubur kertas lagi Bu. Hebat Nak Adit, kamu sudah bisa memilah dengan sangat baik. Sekarang satu hal lagi, ketika kamu membuang boneka itu dan tiba-tiba ada rasa takut menyesal, apa yang akan kamu katakan pada diri sendiri? Kita perlu tenangkan rasa takut itu. Yang saya akan bilang ke diri saya sendiri Bu, bahwa boneka itu sudah rusak dan kenangannya itu tersimpan di hati saya, bukan tersimpan di sampahnya Bu. Luar biasa Nak Adit, kenangan tidak ada di benda tapi di hati. Ini adalah pemahaman yang akan membantumu menjadi anak yang rapi dan nyaman. Sekarang Ibu berikan lembar refleksi. Tolong Nak Adit tuliskan 1 kalimat komitmen yang akan kamu lakukan mulai hari ini.
Contohnya, saya akan menggunakan metode pembedahan barang untuk membuang satu sampah setiap hari. Silakan ditulis dengan bahasa Naadit sendiri. Kasih lama-lama di situ supaya tambah durasi. Silakan Naadit. Oke, makasih ya Naadit. Terima kasih Nak. Boleh Ibu baca ya Naadit? Boleh Bu. Oke, bagus sekali. Kamu sudah menulis bahwa kamu akan berusaha membuang barang yang sudah rusak atau kotor agar tas dan mejamu lebih ringan. Ibu percaya kamu sudah bisa melakukannya karena kamu sudah tahu bagaimana membuat keputusan yang benar. Sekarang Ibu ingin tahu, setelah kita berbicara panjang, bagaimana perasaan Naadit? Perasaan saya sekarang Bu, saya lebih tenang dan yakin. Saya tidak merasa bersalah lagi kalau membuang sampah Bu. Alhamdulillah. Jadi apa pelajaran yang paling penting menurut Adit hari ini? Yang paling penting menurut saya Bu, yaitu harus bisa membedakan mana sampah dan mana yang penting. Harus terus ingat kalau kenangan itu dari hati, bukan dari barang yang rusak Bu. Itu sangat tepat. Kamu sudah menangkap inti pelajarannya. Kalau nanti kamu lupa tidak apa-apa. Namanya juga belajar. Tapi kita berusaha sedikit demi sedikit untuk membuat mejamu dan tasmu lebih rapi. Ibu senang sekali kamu mau terbuka dan mau belajar. Ingat ya Naadit, kamu boleh datang kapan saja kalau ada yang ingin kamu ceritakan atau jika kamu kesulitan membuang barang tertentu. Ibu di sini untuk membantumu. Ya Bu, terima kasih Bu. Oke, baik Naadit. Baik, sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Amin. Oke, baik. Terima kasih Naadit. Silakan kembali ke kelas. Semoga hari-harimu lebih ringan dan lebih rapi lagi. Baik Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Nak. Silakan kembali ke kelas.
Semua orang pasti mempunyai mimpi. Mimpi indah yang pasti ingin dicapai. Keinginan yang terpendam dalam, apakah hanya akan terkubur kelam? Rotasi bumi berputar cepat, seakan mimpi itu tak bisa berhenti. Datang dengan sendirinya, pergi dengan cara yang sopan. Syukurlah mimpi itu datang, bahagialah hidup di dunia. Cintailah hidup ini, hingga mimpi itu menjadi sesuatu. Hidup tanpa impian, bagaikan berjalan tanpa kaki. Walau dunia tak seindah surga, tetap syukurlah berjuta halang rintangnya yang membuat terkuburnya sang mimpi. Cobalah lewatinya, agar kelak kau bahagia dengannya. Pikirkanlah mimpimu, sukailah mimpimu, carilah jalan untuk menggapainya, sampai kau menjadi Laskar Pelangi. Semua orang pasti mempunyai mimpi. Mimpi indah yang pasti ingin dicapai. Keinginan yang terpendam dalam, apakah hanya akan terkubur kelam? Rotasi bumi berputar cepat, seakan mimpi itu tak bisa berhenti. Datang dengan sendirinya, pergi dengan cara yang sopan. Syukurlah mimpi itu datang, bahagialah hidup di dunia. Cintailah hidup ini, hingga mimpi itu menjadi sesuatu.
Hidup tanpa impian, bagaikan berjalan tanpa kaki. Walau dunia tak seindah surga, tetap syukurlah berjuta halang rintangnya yang membuat terkuburnya sang mimpi. Cobalah lewatinya, agar kelak kau bahagia dengannya. Pikirkanlah mimpimu. Nah, tujuan konseling kita pada hari ini yaitu konseling ini bertujuan membantu Naadit memahami dan mengatasi perilaku menyimpan barang secara berlebihan agar ia mampu mengenali alasan di balik kebiasaannya menyimpan barang, menyadari dampak negatif perilaku tersebut terhadap kenyamanan dan lingkungan belajarnya. Hasil dan manfaat konseling kali ini, Naadit mampu membedakan nilai dan fungsi barang secara logis. Ia juga mengembangkan kemampuan mengontrol rasa takut kehilangan. Ia juga berkomitmen untuk menjaga kebersihan dan kerapian lingkungannya dan terjalin hubungan positif dan saling percaya antara konselor dan konseli. Kesimpulan pada bimbingan konseling kali ini yaitu konseling menunjukkan bahwa perilaku pada anak SD dapat diatasi melalui pendekatan empatik, edukatif, dan praktis dengan memberikan ruang aman untuk mereka dapat bercerita, membantu memahami perasaan, serta mengenalkan strategi konkret seperti metode pembedahan barang. Anak dapat belajar menata barang sekaligus menata emosinya. Aditya kini memiliki kesadaran baru bahwa barang bisa hilang tapi kenangan tetap tinggal di hati. Dan itu menjadi langkah awal menuju kemandirian, kerapian, dan keseimbangan emosional. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.